Sejumlah wilayah di Jawa Barat pada Selasa melaporkan penambahan kasus baru positif COVID-19. Di Kabupaten Ciamis, klaster MTQ Subang menambah 14 kasus positif baru. Begitupun di Kota Tasikmalaya, kenaikan hingga 145 kasus. Klaster Pondok Pesantren menyumbang penambahan kasus terbesar mencapai 32 orang. Sementara klaster Santi di Kabupaten Kuningan juga bertambah menjadi 93 orang. Angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ciamis terus meningkat hingga Selasa siang. Total jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 81 orang. Penambahan kasus positif terbaru berasal dari klaster MTQ di Subang. Sebanyak 14 orang terkonfirmasi positif merupakan rombongan kafilah MTQ asal Ciamis. 8 orang diantaranya aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Ciamis dan Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. Sisanya merupakan ulama dan peserta MTQ. Kasus positif COVID-19 di Kota Tasikmalaya alami kenaikan drastis hingga 145 kasus. Klaster Pondok Pesantren menyumbang penambahan kasus terbesar mencapai 32 orang. Akibat penambahan kasus positif yang melonjak, ketersediaan ruang isolasi di rumah sakit pemerintah dan swasta overload. Pemerintah Kota Tasikmalaya pun akan menggunakan rusunawa untuk perawatan pasien positif tanpa gejala. Penambahan kasus positif yang sangat drastis membuat kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 penuh. Ketersediaan ruang isolasi di RSUD Dr. Soekarjo dan rumah sakit swasta yang jadi rujukan COVID-19 dinyatakan melebihi kapasitas. Setelah 56 santri diketahui positif COVID-19, jumlah kasus COVID-19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah di Kabupaten Kuningan juga bertambah menjadi 93 orang. Penambahan 37 orang tersebut terdiri dari tenaga pengajar dan para santri. Penambahan sebanyak 37 orang ini merupakan hasil uji swab yang dilakukan pada hari Minggu lalu di lingkungan Ponpes Husnul Khotimah. Dari keterangan pihak Ponpes Husnul Khotimah, hingga Selasa siang, santri dan pegawai yang dinyatakan positif COVID-19 ini menjalani karantina atau isolasi pondok pesantren. Untuk sementara kegiatan belajar mengajar di Ponpes Husnul Khotimah di Desa Manis Kidul pun terpaksa dihentikan sementara. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Majalengka sejak Senin sore menutup sejumlah kantor dinas seperti kantor dinas kesehatan dan kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kondisi tersebut mengingat adanya penambahan kasus positif yang menjadi klaster baru di perkantoran. Hingga saat ini sebanyak 25 orang ASN masih dirawat di rumah sakit dan melakukan isolasi mandiri akibat positif corona. Pemerintah Majalengka hingga saat ini terus berupaya untuk dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, diantaranya memperketat protokol kesehatan di masyarakat. Tim Liputan, Transmedia.